Baik pemirsa, kembali di segmen spesial kali ini tentunya masih di Langkah Pakar, persembahan dari Universitas Ahmad Dahlan. Baik Pak Muklis, masih kita berbincang-bincang berkaitan tadi bagaimana memilah dan memilih produk farmasi yang thayyib dan seharusnya juga halal gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Thayyib, melihat, mohon izin Pak Muklis, melihat bahwasanya konteks halal dan tidaknya itu pengaruh terhadap dunia akademis ya, farmasi khususnya. Ketika kita apa ya Pak ya, Q-tech. Nah, untuk keindahan kan biasanya kalau perempuan betul. Gitu ya Pak Muklis ya. Kemudian cat rambut itu seperti apa Pak Muklis? Iya, baik. Jadi pewarna kuku dan pewarna rambut itu kan salah satu produk kosmetika farmasi. Betul. Ya. Nah, kedua kosmetika ini sebenarnya ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama itu pewarna kuku itu ada yang bereaksi dengan keratinnya membentuk warna. Itu contohnya inai, contohnya pewarna rambut yang biasa kita gunakan untuk pacar gitu ya, pacar-pacar itu. Kemudian yang kedua kutek. Nah, berbeda. Kalau kutek itu melapisi. Melapisi jadi cat, dia melapisi. Begitu juga dengan pewarna rambut. Pewarna rambut itu ada henna katanya, itu yang bereaksi dengan keratin membentuk warna. Tapi ada juga cat rambut. Nah, yang cat rambut ini kembali seperti yang tadi itu, dia menutupi organ wudhu. Baik, berarti tidak sempurna lagi nih tidak Pak, sempurna ketika wudhunya. Kita wudhu Iya, itu. Sehingga kalau kita mau pakai kutek ya pas sedang tidak sholat tentunya ya. Tapi kalau kita mau warna ya bisa menggunakan inai tadi, pacar itu tadi. Kalau pacar kapan saja boleh. Begitu juga dengan rambut. Kalau mau dicat rambutnya yang benar ya dengan pacar. Ya, tapi kalau dengan cat rambut itu menurut ajaran Islam cat rambut itu menyebabkan tidak sempurnanya wudhu. Nah, kalau tidak sempurna wudhu, ya sholatnya tidak sempurna. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, begitu Mbak Eka. Betul, berarti ini menjadi media edukasi juga ya kepada pemirsa di rumah yang mungkin belum tahu seperti apa sih dari aspek medis atau mungkin farmasi itu sendiri. Nah, ketika seorang muslim nih Pak Muklis pengen ngecat rambutnya misalkan seperti itu, tapi menggunakan henna tadi atau mungkin pacar tadi, berarti nggak apa-apa Pak? Nggak masalah, tidak masalah kita mengecat rambut. Cuma Rasulullah SAW itu menganjurkan bukan warna hitam, jadi warna merah, oranye, biru, begitu, menghindari penggunaan pewarna hitam. Berarti justru malah boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Tetapi tidak boleh pakai cat yang tadi ya? Iya, tidak menggunakan cat rambut. Gitu, baik. Tentunya pemirsa yang ada di rumah juga melihat konteks apa ya dalam keseharian kita. Tadi sih kita udah bahas kosmetik, kemudian Q-tech, kemudian apa namanya cat rambut. Nah, sekarang nih Pak, kita masih dalam konteks farmasi, tapi sekarang yang diminum nih Pak, kayak jamu. Nah, jamu itu kan produk tradisional nih Pak. Iya, betul. Manfaat untuk tubuh juga banyak. Nah, memilah dan memilih produk jamu yang thayyib itu seperti apa nih Pak Muklis? Baik. Jamu secara umum itu thayyib. Secara umum ya Pak? Thayyib, ya. Kalau kita mau mengatakan halal, tentu kita harus melihat lagi. Karena kalau jamu gendong, jamu yang diproduksi sama masyarakat itu kan rata-rata mereka membuat jamunya dengan air. Betul. Ya, ini sehingga kalau dengan air tentunya halal dan thayyib ya. Tapi ada beberapa jamu itu yang diekstrak dengan alkohol. Dipadukan dengan alkohol. Diekstraksi atau diambil zat berkhasiatnya dengan alkohol. Walaupun belum pernah ada yang obat minum, tetapi ada juga itu anggur beranak yang mengandung alkohol, begitu ya. Beberapa minuman-minuman yang mengandung alkohol, tentu ini yang diharamkan dalam Islam. Kemudian untuk obat minum, kita kan menggunakan panduan kedaruratan, Mbak. Betul. Ya, selama tidak ada obat yang halal, maka obat yang belum halal itu masih bisa digunakan dengan batasan-batasan. Oke, ada batasan tertentu ya Pak ya? Ada batasan-batasan tertentu. Baik, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kadang kita sering nih misalkan nih Pak mengkonsumsi beras kencur atau mungkin kunir asem dan produk-produk tradisional yang
banyak masyarakat itu sangat percaya bahwa itu bisa ya meningkatkan kesehatan dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu juga nggak apa-apa ya Pak ya berarti? Nggak masalah sebenarnya itu. Kalau dari kehalalan, dia menggunakan bahan-bahan baku yang halal. Oke, yang itu halal yang pertama. ya. Okay. Kemudian bab masalah toyibnya, nah ini kadang-kadang masyarakat kita itu membuatnya dengan tidak higienis. Oh iya, higienis. Nah ini masalahnya. Pengaruh tuh. Ya. Okay, jadi tempat produksinya harus bersih. Disinilah edukasi Fakultas Farmasi UAD kepada produsen jamu gendong. Betul. Jadi supaya mereka memproduksi jamunya itu dengan memperhatikan kebersihan supaya ini menjadi toyib. Nah, kalau dia tercemar dengan bakteri, contohnya airnya tercemar dengan E. coli, ya, berarti ini limbah. Ini kan menyebabkan yang minum bisa diare nanti. Betul. Ini Dampaknya iya, sehingga menjadi tidak toyib. Oke, melihat tadi Pak Muklis menyampaikan pemirsa edukasi ke masyarakat dan penyampaian sejauh mana nih Pak kontribusi untuk Tridharma Bakti Perguruan Tinggi sampai saat ini? Fakultas Farmasi, kebetulan saya pernah membimbing skripsi meninjau tempat produksi jamu. Melihat langsung ya, melihat dan dibuat dalam bentuk skripsi. Ternyata memang ada beberapa produsen jamu gendong itu yang belum bersih dalam memproduksinya. Jadi masih di dapur bercampur, kadang-kadang ada ayam masuk gitu ya. Nah ini yang perlu diedukasi. Jadi dalam memproduksi itu di tempat yang bersih, misalnya embernya bersih, menggunakan meja-meja yang keramik, begitu tidak ada tempat pembuangan sampah di tempat produksi, tidak ada hewan yang lain, begitu. Nah ini salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Farmasi, dosen maupun mahasiswa melakukan edukasi kepada para pembuat jamu gendong. Oke, responnya seperti apa Pak? Setelah Bapak melihat di lokasi seperti itu, kemudian ada follow up atau hanya melihat kemudian tanpa ada follow up? Iya, jadi setelah kita lihat, kemudian kita melakukan edukasi. Seperti pelatihan. Oh, pelatihan? Iya, pelatihan. Menarik begitu. Nah, beberapa waktu kemudian kita kunjungi lagi, terjadi perubahan enggak? Ada progres nggak gitu ya Pak? Alhamdulillah sudah lebih baik. Ya, memang mereka ternyata membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih banyak. Nih, tentunya membutuhkan bantuan biasanya. Ya. Nah, kita tidak bisa banyak memberikan bantuan, paling kita memberikan bantuan ya seperti ember, baskom, begitu. Tapi kalau setting tempat produksinya, rumahnya, dapurnya kita belum bisa. Oke, baik. Oke, sejauh pelatihan itu sudah berkontribusi bagus sekali loh Pak untuk menggandeng stakeholder terkait atau mungkin dengan adanya sinergitas bentuk corporate social responsibility dari perusahaan yang ingin andil untuk para penjual seperti itu bisa juga ya Pak sebetulnya? Iya. Tapi untuk jamu gendong ini kan segmennya kan masyarakat awam. Ya. Iya. Biasanya bawa sepeda, bawa motor di pinggir-pinggir jalan. Yang sering diminum katanya kunir asam itu kan dari produksi rumahan. Iya betul. Dan tentunya harus semangat untuk menggali potensi ini ya Pak ya, UMKM dari masyarakat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih di Langkah Pakar, persembahan dari Universitas Ahmad Dahlan setelah jeda pariorati yang berikut ini.